Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sebelumnya mari kita memasuki saat teduh. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam menjaga dan melindungi kami, sehingga sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan berkenan kembali bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap aktivitas pada hari ini. Terkhusus saat ini kami akan bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu dan tuntunan sabda-Mu melalui saat teduh pagi ini. Kuasai hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami dengar melalui firman Tuhan dapat menjadi petunjuk dan pegangan dalam menjalani hidup ini, dengan harapan agar hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyadari sampai saat ini dalam menjalani hidup ini masih banyak kekurangan, pelanggaran, dan kesalahan yang telah kami perbuat. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Demikian doa yang dapat kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh dengan renungan firman Tuhan yang terambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Yang demikian firman-Nya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang yang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini adalah kisah tentang Yesus Kristus yang menyembuhkan 2 orang buta. Apa yang menjadi pembelajaran berharga bagi kita dari kisah ini? Yang pertama, kedua orang buta ini mengalami pergumulan. Mereka sedang duduk di pinggir jalan di luar kota Yeriko. Dalam ayat 29-30a. Karena mereka buta secara ekonomi, mereka tidak mampu bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Selain menjadi peminta-minta, secara sosial mereka kurang mendapat perhatian, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Mereka hanya berharap dan bergantung dari bantuan orang lain. Secara rohani, mereka hanya bergantung kepada kasih setia Tuhan. Pembelajaran yang kedua, Yesus sumber pengharapan mereka. Ketika mereka mendengar Yesus datang dari jauh, mereka memiliki harapan untuk bisa lepas dari pergumulan kebutaan mereka. Mereka pasti sudah mendengar kabar Yesus sebelumnya yang berbelas kasihan kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan
status sosial, ekonomi, fisik, dan lainnya. Untuk itu, ketika Yesus lewat di depan mereka, mereka memanggil Yesus dengan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Awalnya mereka ditegur orang banyak untuk diam. Kebiasaan pada zaman Yesus bahwa seorang rabi atau guru bisa mengajar sambil berjalan bersama muridnya. Tentu saja teriakan orang buta ini mengganggu pendengaran pengikut Yesus yang sedang serius mendengar pengajaran Yesus. Tetapi mereka semakin kuat berseru memanggil Yesus. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Perkataan Yesus sebagai Tuhan, Anak Daud menunjukkan bahwa orang buta ini percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang telah dinubuat oleh para nabi yang berasal dari keturunan Daud, yang mampu menolong dan membebaskan mereka dari pergumulan. Pembelajaran yang ketiga yaitu Yesus berempati kepada orang yang berseru kepadanya. Dalam firman ini diceritakan bahwa Yesus berhenti sejenak dari mengajar dan berbalik memberi perhatian sekaligus belas kasihan atau empati kepada kedua orang buta ini. Bahkan Yesus menanyakan apa yang mereka inginkan. Dengan tegas kedua orang buta ini memohon agar mereka dapat melihat. Mereka tidak membutuhkan uang atau harta duniawi. Mereka hanya mengharap kesembuhan dari Tuhan agar mata mereka bisa melihat kembali. Akhirnya Yesus dengan belas kasihannya menjamah dan menyembuhkan mereka. Pembelajaran yang keempat, bahwa mereka mengikut Yesus. Dalam ayat 34b, kedua orang buta ini bukan hanya menerima begitu saja anugerah atas belas kasih dari Yesus begitu saja, melainkan mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka dengan mengikut Yesus. Ini adalah sikap dari gambaran hati yang terbuka akan anugerah Tuhan. Ketika bertemu dengan Yesus, kedua orang buta dalam kasih ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dalam Matius 20 ayat 34. Bagaimana dengan kita saat ini? Meski kondisi dampak dari corona sudah mulai membaik, serta banyak pergumulan hidup yang kita alami, baik itu tentang pasangan hidup, sakit penyakit, masalah ekonomi, dan lainnya, dalam situasi sulit ini, mata hati kita jangan sampai buta. Mari kita datang kepada Tuhan, tetap berseru dan setia mengikut Tuhan Yesus dengan memohon kekuatan, kemampuan untuk membuka mata hati dan pikiran kita menghadapi pergumulan hidup kita saat ini. Sambil kita juga terus menjaga diri, menjaga kesehatan, dan sehati sepikir untuk mencegah penyebaran virus corona dan penyakit lainnya. Imanilah setiap janji Tuhan karena ia bekerja seturut dengan janjinya. Dan jika ia berjanji tidak akan ada yang tidak ditepatinya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita bersatu hati kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu melalui saat teduh ini. Ya Bapa,
Kami ingin serahkan kehidupan yang kami jalani pada hari ini di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi setiap keluarga, dijauhkan dari segala penyakit, dari yang jahat dan pencobaan. Terkhusus pada saat ini, semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami agar senantiasa bersyukur atas berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi, Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam kuasa-Mu. Tuhan, kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat teduh pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.